Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kalian apa kabar? Baik. Baik. Ibu hari ini kabar baik? Amin. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa. Beda, Bu. Silakan Beda. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa yang nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu terlebih dahulu mau mengabsen kalian satu-satu ya. Iya, Bu. Pelagia Yusnanti, Hadir, Bu. Beda Agung. Dari dulu. Baik, hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Baik. Tolong bantu Ibu dong. Baik, anak-anak, siapa yang tahu tema kita hari ini? Nggak tahu, Bu. Baik, tema kita hari ini adalah bermain bersama teman. Tentu hampir semua anak senang bermain bersama teman. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan ya. Iya, Bu. Saat bermain, kita bisa tertawa, bercanda, dan menghabiskan waktu bersama teman-teman. Baik, sekarang kita akan memasuki materi kita. Nah, di sini bermain bersama teman adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Saat bermain, kita dapat tertawa, bercanda, dan menikmati waktu bersama teman-teman. Bermain bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga membantu kita belajar hidup rukun, saling membantu, dan bekerja sama. Tuhan memberikan teman kepada kita supaya kita tidak hidup sendiri dan dapat saling mengasihi. Di sini ada arti teman dalam hidup kita. Arti yang pertama ada teman membuat kita senang, yang kedua teman membantu kita belajar, yang ketiga teman memahami saat bermain, yang keempat teman adalah anugerah Tuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan arti teman dalam hidup kita ini. Teman adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bersama teman, kita dapat melakukan banyak hal yang menyenangkan. Teman membuat kita hidup menjadi lebih berwarna dan membahagiakan. Ada banyak manfaat memiliki teman. Pertama, teman membuat kita merasa senang bermain bersama. Jika kita ada pelajaran yang sulit, teman bisa membantu kita menjelaskan. Selain itu, melalui teman kita belajar berbagai nilai kehidupan. Kita belajar berbagi, bekerja sama, menghormati orang lain, dan memahami perasaan teman. Semua itu sangat penting untuk membentuk karakter yang baik. Nah, slide selanjutnya ini adalah tujuan bermain bersama teman. Saat kita bermain bersama, kita belajar melakukan sesuatu secara bersama-sama. Misalnya saat bermain bola, petak umpet, atau permainan kelompok lainnya. Kita belajar bekerja sama agar permainan berjalan dengan baik. Bermain juga mengajarkan kita untuk saling berbagi, menolong teman, dan tidak egois. Dengan bermain bersama, persahabatan menjadi erat. Sikap yang baik saat bermain. Saat bermain, kita harus memiliki sikap yang baik. Kita tidak boleh curang atau bertengkar dengan teman. Jika ada teman yang kalah, kita tidak boleh mengejeknya. Sebaliknya, kita harus memberi semangat dan tetap bersikap baik.
Bermain dengan jujur membuat semua teman merasa saling senang dan dihargai. Nah, ini ada yang selanjutnya, bermain dengan rukun. Rukun berarti hidup dalam damai dengan semua teman. Saat bermain, kadang terjadi kesalahan atau perselisihan kecil. Jika kita salah, kita harus mau meminta maaf. Jika teman meminta maaf, kita juga harus mau memaafkan. Bermain dengan rukun membuat suasana menjadi damai dan menyenangkan. Nah, di sini siapa yang sering kelahi dengan temannya? Saya Bu. Coba jelaskan permasalahan apa yang kalian hadapi saat bermain dan bagaimana kalian menghadapinya. Biasa jika saya bermain itu saya biasanya berkelahi tentang mainan yang saya inginkan. Nah, begitu ya contohnya. Saat kalian bermain itu biasanya emang ada perselisihan kecil seperti itu. Kita bisa menghadapinya dengan misalnya si Pela nih marah kalau temannya mau mengambil mainannya. Terus temannya itu tidak mau memberikan mainannya ke dia. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara kita berteman. Nah, ibu mau kalian itu harus rukun, tidak boleh berkelahi tentang hal-hal kecil seperti itu. Kita harus memiliki sikap damai dan mau saling berbagi ya. Ya, Ibu. Nah, di sini ada menceritakan kisah Daud dan Yonatan. Apakah itu contohnya Bu? Contoh kisah dari Alkitab? Contoh dari kitab ini adalah sahabat yang baik dalam kitab suci. Yonatan sangat menyayangi Daud seperti saudaranya sendiri. Ia bahkan rela memberi perlengkapannya kepada Daud sebagai tanda persahabatan. Dari kisah ini kita belajar bahwa teman yang baik adalah teman yang mau berbagi, membantu dan menyayangi temannya dengan tulus. Nah, tadi di sini ada Pela menjelaskan permasalahan dia bersama temannya kan. Ya. Terus kita bisa lihat dari kisah Daud dan Yonatan. Di sini ada Yonatan sangat menyayangi Daud seperti saudaranya sendiri. Ia rela berbagi ke Daud. Dia sudah menganggap Daud itu saudaranya. Jadi kalian bisa meneladani kisah Daud ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya. Ya, boleh silakan. Misalnya gimana ini Ibu? Misalnya kita punya teman, kita biasanya mau berbagi dengan teman, tapi sebaliknya teman itu tidak mau berbagi dengan kita. Kayak istilah dalam biologi, yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Nah, jadi bagaimana tanggapan Ibu dengan hal tersebut? Oh, yang biasanya kan kamu itu mau berbagi bersama teman. Nah, Ya. terus saat kamu susah, teman itu tidak mau berbagi sama Iya, kamu. Ibu. Nah, ibu mau ngasih tanggapan sedikit ya. Kita kan sebagai teman, kita ada yang bisa berpikir, ada yang tidak bisa memikirkan situasi kita saat ini. Jadi kita bisa memaklumi sikap teman yang seperti itu, tapi terkadang kita juga berpikir kenapa ya dia seperti itu sama saya gitu kan. Nah, jadi di situ kita bisa lihat sikap orang yang mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Dari pelajaran kisah Daud dan Yonatan ini kita bisa meneladani di kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh, kalau ada teman yang susah, kita harus bantu dia saat dia susah, temani dia saat dia sedih. Itulah namanya pertemanan. Begitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Baik, kita akan ke sini. Ibu kembali dari slide pertama, kita bisa lihat ini ada poin-poin penting dari arti teman dalam hidup kita. Nah, di sini siapa yang mempunyai teman yang membuat kalian itu senang dalam melakukan kegiatan kalian sehari-hari? Punya Bu. Saya punya. Coba siapa yang mau memberikan contohnya?
Bella dan menceritakan pengalaman bagaimana kalian teman itu membuat kalian senang. Sudah. Silakan Pela. Ya baik Bu. Jadi di sini saya memiliki banyak teman, tapi yang saya kayak paling dekat itu hanya satu orang saja, karena kan karena saya juga merasa senang dengan dia, walaupun biasanya saya tuh suka sedih, saya tuh dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi kalau udah dengan dia saya tuh kayak ceria, bahagia. Lagian dia juga orangnya tuh apa ya, Itu teman atau pacar? teman lah, Oh iya kak. cewek woy. Ya, terus Dia juga begitu Bu, karena kita kayak udah saling percaya gitu, saking dekatnya. oh, Ya. terus ada lagi? Sudah ada. Ada juga Bu, misalnya waktu saya ada kesulitan, jadi saat saya ingin minta bantu, dia juga ingin membantu saya, walaupun dia juga kadang ada kesibukan lain, Iya. tapi dia berusaha tetap ada buat saya. Karena kan itulah namanya pertemanan kan, makanya Iya. kita tuh nggak apa, kita bisa berteman banyak, tapi kita itu juga harus punya satu orang atau dua orang Yang teman kita percaya ya. yang kita percaya. Nah, bagus ya pertemanan kayak seperti itu. Jadi kita tuh harus berteman baik. Ada salah satu teman yang membuat kita senang dalam kehidupan, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi ibu mau kalian tetap temenan seperti itu supaya kalian bisa, misalnya ini kan biasa anak-anak zaman sekarang kan mudah terpengaruh dalam lingkungan sehari-hari. Jadi kita itu pandai-pandai memilih teman. Jadi yang teman Bella yang membuat Bella senang itu kan, itu salah satu teman yang setia, Ya. yang membuat kita merasa senang, merasa ceria bersama dia di saat susah dan senang. Ya. Walaupun sifatnya kayak Iya, bagus Bagus. seperti itu. Nah, terus siapa lagi, kamu beda ada nggak? teman membuat kita senang ya Bu. Kalau dari saya sih terus terang, kalau temanku banyak Bu, dari Sabang sampai Merauke mungkin ada, Ya, tetapi teman yang betul-betul teman tuh cuma ada di tempat kampung saya Bu, dimana mereka tuh yang mengerti saya, yang tahu saya kayak gimana. Jadi itu kalau maksudnya kalau aku salah, mereka yang sering tegur aku, ceramahnya aku, jangan begini, jangan begitu. Ya mereka lah yang mengerti saya bagaimana Bu. Jadi ketika saya kesini, saya apa ya? Saya kayak merasa beda. bukan ngerasa kayak ada yang hilang dari hidup saya. Kayak ada yang beda kok. Kayak tidak ada lagi yang sering tegur saya, tidak ada lagi yang sering ceramah saya. Jadi perlahan-lahan itu kita hidup langsung belajar dari diri sendiri ya, tanpa ada ya teman yang ada di kampung sendiri. Ya, beda sih. Iya sih, pasti kita semua merasa ada yang seperti itu. Jadi kita tuh harus misalnya kan ada teman kita yang sangat-sangat baik itu berada jauh dari kita kan. Terus kita itu pas kita menemukan teman yang baru, dia tidak sesuai dengan Frekuensi. tidak sefrekuensi lah intinya. Terus iya sih, sebenarnya emang banyak yang seperti itu. Zaman sekarang ini Ya, kayak yang sifat-sifatnya itu kayak munafik yang buruk. Iya. Tapi ya itulah dari kita masing-masing, pandai-pandailah kita milih-milih mana yang teman bisa kita percaya, ya, mana teman yang kita bisa jadikan sahabat. ya intinya seperti itulah. Kita harus tetap sabar. Kita tidak boleh menyerah walaupun teman kita tidak ada yang setia di sini, tapi mereka yang jauh bisa menasehati kita dari misalnya kan ada media sosial, dari HP, Benar-benar. ya begitulah. Ya, terus di sini ada tujuan kita bermain bersama teman. Bagaimana biasanya kalian bermain bersama teman itu? Apakah kalian
merasa tenang, damai, dan senang terhadap perlakuan teman yang baik, atau ada yang tidak bisa memahami kita. Ya, kita namanya manusia kan Bu, Ya, berbeda-beda sifatnya, pemikirannya, terus berbeda-beda lah, tidak sama seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau menurut saya Bu, janganlah kita berpikir bahwa manusia itu sama semua. iya, Manusia itu mengerti kau, temanmu tuh mengerti kau semua, tidak. Jadi ada teman-teman juga yang kadang nggak ngerti kita, kadang juga yang belum paham tentang kita. Jadi kita pandai-pandailah bagaimana bawaan diri untuk teman-temannya kayak gitu. baik. Jadi kita buat nyaman mereka aja, bagaimana menyamankan mereka. Iya, Jangan egois, saling menolong, saling berbagi, terus juga ya jadikanlah mereka sebagai persahabatan semakin erat. bagus. Ibu suka pemikiran seperti beda ini. Dia bisa memikirkan apa arti pertemanan dalam hidup kita. Nah, di sini ibu akan kita akan habis. Semua tadi. Nah, selesai ibu menjelaskan arti pertemanan arti pertemanan ini, ibu meminta kita ice breaking supaya kita tidak bosan ya. Pasti kalian ingin sekali ice breaking kan? Iya, Bu. Bagaimana Iya. Beta? Sebentar ya. Bu, lagu Tiki Bam 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 Bu. Bu. Bu, Baik. lagu Tiki Tiki Bam Bam. Oh, kalian mau lagu itu? Iya. Nah, kalau begitu ibu meminta kalian satu orang untuk memimpin. Bella Bu. Ini Bella. Bella. Kau yang Sama-sama minta- berdiri, kita Kau yang sama-sama minta kan itu lagunya. udah ada. Lagi ya. Itu juga berdiri. Kita berdiri ya. Bisa lagu banyak. Dan aku namanya maju ke sini kamu. Mau. Kalian mau lagu apa? Enak pilih. Kalian mau lagu apa silakan.
Itu kalau kau suka hati tepuk tangan. Oh iya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputar tangan. Kalau kau suka hati jangan nangis. Kalau kau suka hati jangan nangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jangan nangis. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati gerak semua, hore. Kalau kau suka hati gerak semua, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati gerak semua, hore. Sudah ya anak-anak? Baik, silakan duduk. Di sini ada kesimpulan, bermain bersama teman adalah kegiatan yang sangat baik dan menyenangkan. Saat bermain bersama, kita belajar hidup rukun, bekerja sama, berbagi, dan saling membantu. Teman adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita sayangi dan hargai, seperti kita menyayangi orang tua kita. Nah, kita harus menjadi teman yang baik, tidak suka bertengkar, tidak mengejek, dan tidak curang saat bermain. Jika ada teman yang sedih atau kalah, kita harus menghibur, tetap menyemangati. Dengan begitu, dengan begitu, permainan menjadi lebih damai dan semua teman merasa senang. Melalui bermain bersama, kita juga belajar menunjukkan kasih sesama. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Karena itu, marilah kita selalu bermain dengan gembira dan saling membantu dan menjaga persahabatan dengan sesama teman. Nah, di sini kita mengaitkan materi kita dengan kisah Daud dan Yonatan. Hari ini nah, mengapa kita harus bermain bersama teman? Kita bisa melihat cerita dari kisah Daud dan Yonatan. Dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana Daud menyayangi Yonatan seperti saudaranya sendiri. Jadi kita saat bermain itu kita tidak boleh bertengkar atau ada perselisihan. Kita harus mau berbagi bersama teman. Kita saling membantu teman. Apalagi saling memaafkan.
tolong menolong, tolong menolong. kerjasama. Baik, di situ kita paham arti apa mengasihi teman itu dan bisa bermain bersama teman. Karena kita sudah belajar hari ini, kita belajar tentang bermain bersama teman. Kita di sini bukan hanya belajar, tapi kita bisa meneladani materi kita pada hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Nah, terus kita di sini ada pesan Tuhan untuk kita. Bergembiralah selalu bersama teman-teman di saat bermain. Tuhan menghendaki kita hidup rukun dan saling mengasihi. Bermain bersama harus dilakukan dengan penuh sukacita, tanpa pertengkaran, dan tanpa menyakiti teman. Dengan hidup rukun, kita menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, di sini pesan Tuhan pada kita, kita harus bergembira selalu bersama teman. Kita tidak boleh berkelahi, kita harus hidup rukun, tidak boleh menyakiti teman, menunjukkan kasih sayang kepada teman, membantu teman saat susah. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus memberi pesan kepada kita yang kita bisa taati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini siapa yang mau memberi kesimpulan materi kita pada hari ini? Bella dulu. Silakan Bella. Baik, kesimpulan dari saya dulu bahwa jika kita memiliki teman itu, maka kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling membantu dan hidup rukun. Dan jangan jika kita punya teman tapi kita menjelekan satu sama lain. Ya. Itu saja. Ya, Beda gimana tanggapannya? Nah, kalau dari saya Bu, tanggapan saya yang saya bisa dapat ambil dari materi ini bahwa kalau bisa itu teman kita dijadikan saudara sendiri, saling menjaga, saling membantu, saling menolong. Kalau bisa juga kalau dia punya salah tuh tegur dia, maafkan dia, saling sayang lah Bu. Itulah intinya kalau kita bersahabat, saling mengerti sama lain. Bagus. Di sini kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, setiap hari kita bertemu dengan teman di sekolah. Ada yang bermain bersama kita, belajar bersama, bahkan membantu kita saat mengalami kesulitan. Tahukah kalian, teman adalah hadiah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi teman yang baik, anak yang hebat, bukan hanya anak yang pintar atau sering menang dalam permainan, tetapi anak yang mau berbagi, menolong, menghargai teman, dan hidup rukun dengan semua orang. Kalau kita memiliki banyak teman dan bersikap baik kepada mereka, kita akan merasa lebih bahagia. Teman-teman juga akan senang bermain dan belajar bersama kita. Mari kita belajar dengan semangat supaya kita bisa menjadi sahabat yang baik seperti Daud dan Yonatan, yang saling mengasihi dan saling membantu. Nah, hari ini nah, dari sini kita belajar bahwa kita bisa menerapi di kehidupan kita sehari-hari. Contoh bermain bersama teman kita Nah, dari tema kita hari ini, Bu harap kalian bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari tentang bermain bersama teman dan meneladani kisah Daud dan Yonatan. Baik, sebelum kita menutupi pertemuan kita, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Anak-anak, kita akan berdoa Bapa kami ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya anak-anak. Kita akan cukupi pertemuan pertama kita pada hari ini. Ibu harap kalian terus semangat, tidak boleh menyerah. Dan dalam pertemanan itu kalian harus baik sama teman, mau berbagi, kalian harus bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Ya Ibu, Baik. makasih. Terima kasih. Dah.